hanya gugat cerai, beauty influencer Tasya Farasya juga ternyata akan menyeret Ahmad Assegas ke penjara. Ya, seperti diketahui, Tasya resmi melayangkan gugatan cerai terhadap Ahmad di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 12 September 2025. Dalam sidang perdana perceraian yang digelar pada 24 September 2025, terungkap bahwa alasan Tasya menceraikan Ahmad ialah karena merasa sakit hati terhadap Ahmad yang diduga melakukan penggelapan dana perusahaan senilai 23 miliar rupiah. Tasya mengungkapkan bahwa ia telah melayangkan somasi terhadap Ahmad, namun hingga saat ini ia belum menerima jawaban dari somasi tersebut. Kendati Tasya mengantongi bukti-bukti terkait dugaan penggelapan dana perusahaan tersebut, Tasya kemudian berencana akan melaporkan Ahmad ke polisi. Untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta Tasya Farasya somasi Ahmad Assegas dan siap lapor polisi soal penggelapan dana, versi Cumi Top 5. Proses perceraian rumah tangga Tasya dan Ahmad masih terus menjadi sorotan dan perbincangan hangat publik. Ya, terlebih dalam sidang perdana perceraian yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 24 September 2025. Tasya dan Ahmad kompak hadiri agenda persidangan. Menariknya, meski keduanya hadir, keduanya memilih untuk sama-sama bungkam ketika dicecar oleh pertanyaan wartawan. Kesehatannya seperti apa, Kak? Udah membaik? Kalahin ya semuanya. Kata Tasya benar aja. sedang terapi, kata Tasya. Gimana Pak? Sedang terapi, kata Tasya? Iya betul. Bang Ahmad gimana Bang? Tadi Bang di dalam Bang. Sempat ngobrol dengan Kak Tasya Bang, ngobrol-ngobrol mungkin Bang. Siapa tadi Bang pertemuan dalam Bang? Sempat ada yang disampaikan ke Kak Tasya mungkin? Di sisi lain, akhirnya terungkap secara gamblang alasan dibalik Tasya menggugat cerai Ahmad. Ya, Tasya melalui tim kuasa hukumnya Rifhat Seni Kentara dan Sangun Radahdo mengungkapkan bahwa ada dugaan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Ahmad. Untuk nominal dugaan penggelapan dana perusahaan tersebut bernilai fantastis mencapai 23 miliar rupiah. Jadi gugatan ini diajukan oleh klien kami, Ibu Tasya, itu karena masalah kepercayaan. Kalian sudah tahu ada banyak berita beredar di luar sana. Masalahnya apa? Di sini mungkin saya akan luruskan. Yang menjadi titik berat adalah adanya dugaan. Ini dugaan, tapi kami telah ada data-datanya pada kami juga, telah kami pelajari semua. Adanya dugaan penggelapan dalam perusahaan. Untuk nominal cukup besar ya, cukup fantastis juga. Ini bisa ditekankan, bisa diresapi lah. Ini bagi klien kami bukan masalah angka. Mau nilainya miliaran rupiah, mau nilainya puluhan miliar rupiah, mau nilainya belasan juta rupiah atau 1 juta rupiah pun, ini adalah rasa kekecewaan yang telah dirasakan oleh klien kami, Ibu Tasya, atas kepercayaan telah diberikan, namun dihianati begitu saja. Sehingga gugatan ini kami ajukan. Tasya melalui tim kuasa hukumnya Rifhat Seni Kentara dan Sangun Radahdo mengungkapkan bahwa Ahmad diduga melakukan penggelapan dana perusahaan sejak tahun 2021. Salah satu menjadi dasar kami ya terkait dugaan tersebut di perusahaan karena Bu Tasya menjadikan mantan suaminya Chief of Finance di perusahaannya. Itu sejak tahun 2023. Cuma yeah. Untuk keleluasaan dalam mengatur keuangan perusahaan itu telah diberikan oleh klien kami sejak tahun 2021. Lalu pada tahun 2023 dijadikan CFO ya, Chief Financial Officer. Yeah. Namun demikian ternyata dugaan masalah penggelapan itu telah terjadi dari tahun 2021 sejak kepercayaan itu telah diberikan oleh Ibu Tasya. Jadi intinya di situ, di kepercayaan ini, sakit hati yang luar biasa gitu. Ketika sudah punya suami sangat dipercaya
baik keuangan pribadi, keuangan perusahaan, dan lain-lain, tiba-tiba harus menghadapi seperti ini. Tapi ingat ya, ini masih dugaan, artinya bukti-bukti masih kami kumpulkan, kami akan masih melihat sebenarnya ini arahnya kemana sih. Tasya melalui tim kuasa hukumnya Rifhat Seni Kentara dan Sangun Ragahdo mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti terkait dugaan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Ahmad. Sayangnya, pihak Tasya belum mengungkapkan secara gamblang bukti apa saja yang telah mereka kantongi itu. Namun, mereka menyebut bahwa bukti-bukti itu kini tengah menjadi pertimbangan untuk langkah selanjutnya. Kami masih mengumpulkan bukti. Untuk apakah akan kita lakukan laporan polisi terhadap hal tersebut apa enggak, kami masih mempertimbangkan. Masih kami dalami. Bagaimana juga ini kan meskipun secara hukum sih kalau kami lihat ya ini ada lah. Cuma apakah akan kami lakukan apa tidak ini masih dalam pertimbangan-pertimbangan. Diam-diam, Tasya telah melayangkan somasi terhadap Ahmad terkait dugaan penggelapan dana perusahaan. Ya, tim kuasa hukum Tasya, Rifhat Seni Kentara dan Sangun Ragahdo mengungkapkan bahwa somasi tersebut sudah dilayangkan kepada Ahmad dan sudah diterima oleh Ahmad. Namun sayangnya hingga saat ini somasi dari Tasya itu belum dijawab oleh Ahmad. Terkait dengan dugaan penggelapan itu, kami pun juga melakukan upaya hukum. Kami sudah mengajukan somasi terhadap mantan suami Bu Tasya terkait dugaan tersebut. Untuk selanjutnya nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Somasi telah kami kirimkan dan telah diterima juga. Somasi belum direspon. Yang perlu diingat sama teman-teman, Bu Tasya ini tidak ada niat mau menjelekkan mantan suami, mau menyebar-nyebar berita yang aneh-aneh. Bu Tasya hanya ingin tenang. Mungkin karena dalam pernikahannya sudah tidak bisa menenangkan, terpaksa harus berpisah. Jadi kalaupun ada dugaan-dugaan tindak pidana yang dilakukan, itu pun kita masih melihat nanti. Apakah nanti upaya hukumnya kita akan laporkan polisi dan lain-lain, tapi kita sudah melakukan somasi. Dan fokusnya apa? Fokusnya bukan untuk menyerang, oh ini kita serang dan sebagainya, bukan. Fokusnya hanya untuk memastikan ini sebenarnya bagaimana sih, gitu loh. Jadi belum tentu ini nanti akan mengarah ke sana. Kami sedang mengumpulkan bukti-buktinya semua, tinggal nanti bagaimana arahnya kita lihat sama-sama ya. Setelah melayangkan somasi, Tasya berencana untuk melaporkan Ahmad ke polisi terkait dugaan penggelapan dana perusahaan tersebut. Ya, meski Tasya melalui tim kuasa hukumnya Rifhat Seni Kentara dan Sangun Ragahdo mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti lebih banyak untuk nantinya diserahkan ke polisi jika sudah matang untuk menyeret Ahmad ke ranah hukum. Terkait dengan dugaan penggelapan pun sudah kami ajukan. Nanti kami pun juga sudah mempersiapkan bukti-bukti, mempersiapkan dokumen-dokumen untuk upaya hukum selanjutnya, yaitu melaporkan ke pihak kepolisian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.